Duduk kembali, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Menjua-jua. Horas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali bisa ketemu dengan jemaat Tuhan yang ada di GKMI Kuala. Saya sampaikan salam dari jemaat Tuhan yang saya layani di GKMI Demak, atau dengan kata lain Denmark. Bapak Ibu kalau pergi ke Kudus, ke Jepara mesti lewat Denmark, saudara. Denmark jaraknya dari kota Semarang hanya 30 menit saja. Jadi lebih jauh dari sini kalau ke Medan ya. Jadi 30 menit saja. Saya kadang makan siang itu pergi ke Semarang, saudara, saking dekatnya Bapak Ibu. Nah, nama saya adalah Bapak Pendeta Jonathan Sionari Hendrik. Jonathan Sionari Hendrik. Saya sudah melayani di GKMI Denmark selama 26 tahun. Saudara, selama 26 tahun. Beberapa kali saya sudah pergi ke Medan. Yang terakhir sepertinya MPL dulu di mana itu ya? Simbolangit, MPL, persidangan di Simbolangit, dan itu yang terakhir, saudara, itu yang terakhir. Nah, saya punya istri satu, satu, dan punya anak satu. Satu itu baik. Di sini anaknya satu. Satu itu baik. Kalau dua itu ideal katanya. Kalau tiga itu cukup. Kalau empat kebanyakan. Haleluya. Jadi saya punya anak istri satu, anak satu. Anak saya sekarang sudah semester 2 mengambil sastra Inggris di Satya Wacana. Wah, luar biasa. Doakan anak saya laki-laki, jagoan satu-satunya, saudara, the only one. Wah, satu-satunya. Selain jadi gembala, saya juga menjadi dosen atau mengajar di Sekolah Teologi Baptis Indonesia Semarang. Kalau di Medan juga ada STI ya, Baptis ya. Iya. S1 saya dari STII Yogyakarta. Kalau ibu Reguna dari STII Medan. Kita satu jurusan, satu warna, saudara dikasih dalam Tuhan. STII Medan itu sama aja, visinya satu desa, satu gereja dalam satu generasi, saudara. Makanya saya ngomong kepada teman-teman pendeta dari Jawa sana, kalian jangan main-main, jangan sembarangan ngomong soal misi kepada orang Kristen GKMI yang ada di Medan. Mereka lebih jago dari kalian. Ya, kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena misi kuat sekali di sini, misi kuat sekali di Medan ini. Kalau di Jawa bicara soal misi semua orang melempem, saudara. Karena apa ya, saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Tapi saya hari ini mau bicara soal doa. Saya nggak bicara soal misi. Kemana-mana saya selalu bicara soal doa. Kalau saudara lihat kitab misi, yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ada 28 pasal. 28 kali juga doa disebut di sana, saudara. Nah, saat jemaat Tuhan pertama mengalami banyak masalah, mereka tidak diskusi, mereka tidak rapat, saudara. Yang mereka lakukan adalah berdoa, terus berdoa, saudara. Nah, ketika mereka berdoa, goncanglah tempat mereka penuh dengan Roh Kudus. Dengarkan baik-baik, Roh Kudus tidak penuh saat saudara gak dipenuhi oleh Roh Kudus saat kamu rapat, saat kamu diskusi. Dan itu terjadi pada saat kamu berdoa. Misi dan doa itu seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Misi sangat penting, doa juga sangat penting. Belajar kitab misi, Kisah Para Rasul, di mana jemaat mula-mula selalu bertekun berdoa. Saudara dikasih Tuhan,
Nah, itu yang mau saya sampaikan hari ini. Siap mendengar firman Tuhan terkait doa? Amin. Semua angkat tangannya. Katakan cubit samping kirinya, ayo siap dengarkan firman Tuhan. Ibu Retuna bilang di sini jarang tepuk tangan Pak Pendeta. Sekarang saya minta Bapak Ibu tepuk tangan. Orang Kristen itu harus banyak tepuk tangan. Amin. Saya senang saudara sudah suka bernyanyi dan harus banyak bernyanyi. Kitab terpanjang itu kitab apa? Mazmur itu artinya apa? Bernyanyi, saudara. Kalau orang Kristen tidak suka bernyanyi, kau bukan orang Kristen. Orang Kristen itu suka bernyanyi. Kitab terpanjang dalam Alkitab itu kitab Mazmur. Mazmur itu adalah menyanyi, memuji Tuhan. Amin. Tepuk tangan lagi untuk kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Kalau sudah dapat katakan amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Amin. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Bisa ditampilkan Pak? 1 Tesalonika. Iya. Bapak Ibu yang belum tidak baca bahwa Alkitab atau HP kudus tidak apa-apa. Kalau bisa baca, jangan WA ya. Jangan masuk di grup WA-mu. Kamu harus konsentrasi. Saya ngomong kepada jemaat saya, kalau lagi baca dengar firman Tuhan, WA-nya atau HP-nya dimatikan, saudara. Kecuali saudara betul-betul melihat firman Tuhan yang ada di HP-mu, saudara. Tapi banyak godaannya, saudara. Lihat Alkitab di situ, ada godaan untuk melihat WA teman-teman kita atau WA grup kita. Orang Kristen itu sakti-sakti, saudara. Fisiknya di gereja, tapi pikirannya di luar sana. Lah kenapa saudara dikasih dalam Tuhan? Karena dia asik WA sama temannya. Padahal fisiknya ada di gereja, tapi konsentrasinya di luar. Di sini tidak. Amin. Tepuk tangan lagi untuk saudara sekalian. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Sekarang tutup Alkitabnya, tutup HP-nya. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Tutup matanya. Kita baca lagi. 1, 2. Tetaplah berdoa. Jangan tampilkan Pak. Kita hafal. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Tepuklah tangan untuk jemaat yang berdua di sini. Saudara pulang dari tempat ini sudah menghafal satu ayat. Amin. Satu ayat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Apa katanya? Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu ayat pendek, ayat yang paling pendek di dalam Alkitab. Ada juga ayat yang paling pendek yang lain. Misalnya, maka menangislah Yesus di dalam Yohanes pasal 11 ayat 30 itu ya saudara ya. Nah saudara, ini salah satu ayat yang paling pendek. Terus Pak, silakan ditampilkan. Nah kita lihat di situ saja. Salah satu ayat Alkitab yang paling pendek berbicara tentang doa. Dan juga itu kalimat perintah Bapak Ibu. Perintahnya sangat sederhana, saudara. Paling sederhana. Gak usah ditafsirkan macam-macam. Gak usah pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani. Saudara sudah mudah, sudah ngerti. Anak kecil aja sudah tahu, saudara. Perintah paling gampang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ternyata tidak gampang untuk melakukannya, saudara. Banyak orang Kristen kalau ditanya, kamu sudah berdoa? Sibuk Pak Pendeta, terlalu banyak pekerjaan saya, terlalu banyak kegiatan saya. Saudara, saya mau tanya, Bapak Ibu yang saat ini terus bernafas, siapa? Saya. Kita semua bernafas, ya tidak? Pernahkah
Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu bernafas enggak? Oh saya sibuk Pak, saya tidak. Seperti itu. Oh tidak mungkin Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Banyak orang Kristen berkata terlalu sibuk sehingga saya sulit sekali berdoa. Tidak ada waktu untuk berdoa. Ini persoalan gereja hari ini. Ini persoalan banyak orang Kristen hari ini, saudara. Kemarin saya mengajar tentang pola berdoa Bapak kami di Rampah, Simpang Rampah. Nanti Ibu gembala yang akan mengajar atau menyampaikan pola doa Bapak kami itu kayak apa, saudara. Nah, karena banyak orang Kristen ternyata tidak bisa berdoa. Bapak tadi luar biasa doanya, luar biasa, haleluya, dari ujung ke ujung Pak. Nah, sampai tidak ada yang tersisa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara, terus ada seorang yang berkata begini. Terus Martin Luther itu adalah tokoh reformasi. Dia yang membuat mereformasi gereja, saudara. Kalau saudara baca sejarah gereja di pertengahan abad yang lalu, di sekitar tahun 1914-15, dia muncul memprotes gereja utama pada saat itu. Semua waktu itu gereja Katolik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian dia memprotes kebijakan gereja. Lalu dari dia terjadilah perpecahan gereja Katolik menjadi gereja Protestan, saudara, yang bernama Martin Luther. Martin Luther berkata begini, bahwa hari ini aku sangat sibuk, tetapi aku telah berdoa selama 3 jam. Itu Martin Luther, saudara. Sesibuk apapun dia dikatakan, aku sudah berdoa 3 jam, saudara. Lalu ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang bernama Paul Jumicho. Dia berkata, sebelum saya berkhotbah minggu, saya sudah berdoa 6 jam. Wah, saudara dikasih dalam Tuhan. Sebelum saya berkhotbah minggu, saya sudah berdoa 6 jam. Itu katanya, saudara. Pendeta Paul Jumicho, salah satu gereja terbesar di dunia saat ini, yaitu gerejanya Paul Jumicho. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan masuk ke gereja ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya masuk di altarnya, duduk di sana, berlutut di sana, saya berdoa di sana. Gerejanya muat 16.000 orang. Sehari minggu mereka beribadah 7 kali ibadah. Jadi 6.000 kali 7. Dan masih ada gedung yang dimiliki kurang lebih 16 gedung yang gedenya sama, saudara, di kota Seoul, Korea, yang muatnya sama 16.000. Jadi ada 16 gedung, saudara, yang menjadi membuat atau menjadi tempat bagi mereka untuk beribadah, Bapak Ibu. Dan di gereja utamanya saya masuk di sana, saya berlutut di sana, berdoa di sana, mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan bagi saya untuk datang ke sana. Luar biasa, Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Martin Luther, kemudian tahun 2016, ini saya pribadi, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya tidak berkata saya hebat, tapi mereka ini menginspirasi saya untuk berdoa. Mengapa demikian? Karena saya bosan jadi Kristen biasa-biasa. Saya bosan jadi hamba Tuhan yang biasa-biasa, saudara dikasih dalam Tuhan. Dulu saya jarang sekali berdoa. Dulu jarang baca Alkitab, saudara. Dan waktu saya mau khotbah, saya baru persiapan khotbah, saudara. Dan setelah itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, selesailah tugas saya. Saya merasa, wah, saya sudah hebat, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ada perasaan kering di hati ini. Ada perasaan seperti berada di padang gurun, di padang belantara, saudara. Saya merasa kering hati saya. Dan saya mencoba untuk mencari tahu. Ternyata persoalannya adalah karena saya tidak melekat dengan Tuhan di dalam doa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Menjadi orang Kristen itu baik, tapi tidak cukup. Saudara
melayani Tuhan itu baik, tapi tidak cukup. Engkau bisa berkhotbah, bisa menyampaikan firman Tuhan. Dengarkan, kalau engkau tidak melekat dengan Dia, engkau akan mengalami yang namanya kekeringan rohani. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya sudah lahir baru. Pak Pendeta, ada Roh Kudus di dalam saya. Dengarkan, kalau engkau tidak melekat pada Dia, roh yang ada di dalammu menjadi padam, dan itu yang membuat engkau kesepian, itu yang membuat engkau kering secara rohani. Ada banyak orang Kristen bisa khotbah, ada banyak orang Kristen bisa melayani, mereka bisa memberi nasihat-nasihat kepada orang lain. Itu penting dan bagus. Dengarkan, engkau tidak akan bisa hidup kalau kamu tidak berdoa. Banyak orang Kristen hidup, tetapi dia mati sebenarnya, saudara. Kenapa, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Karena dia tidak berdoa, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tahun 2016 saya berdoa 1000 jam, saudara. Setiap hari 3 jam. Setiap hari 3 jam. Lalu kemudian, setiap hari 3 jam. Lalu kemudian tahun 2017 saya tambah lagi. Setiap weekend, Jumat, Sabtu, doa 3 jam setiap hari, ditambah puasa Jumat dan Sabtu. Saudara dikasih Tuhan, itu tahun 2017, Bapak Ibu. Lalu kemudian tahun 2018, saudara, saya tambah lagi setiap bulan minggu pertama berdoa. Itu setiap bulan, berpuasa maksudnya. Jadi doa 3 jam setiap hari. Lalu di minggu pertama setiap bulan berdoa, berpuasa 1 minggu, ditambah, saudara. Dan saudara tahu, tahun 2019, itu saya dikasih, itu pada saat pulang dari Korea Selatan. Ibu Reguna sudah datang ke sana. Dan saya 2 kali tahun 2018 saya ke Korea, lalu tahun 2019 saya datang lagi ke sana dan melihat gereja-gereja yang luar biasa di sana, saudara. Ada semangat yang luar biasa. Saya pulang dari sana persis bulan April, Bapak Ibu, masuk ke Indonesia. Itu masuk bulan puasa. Saya ikut mereka berpuasa, saudara, selama 1 bulan. Dan Tuhan bilang, lanjutkan, kamu jangan berhenti, puasa lagi, saudara, sampai Tuhan berkata selesai. Berapa, Bapak Ibu? 60 hari. Itu doa puasa terpanjang yang saya lakukan, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana dampaknya, Pak Pendeta? Nanti saya ceritakan dampak dari doa luar biasa. Bukan cuma terjadi pada diri saya secara pribadi, keluarga saya, gereja yang saya layani, bahkan secara sinodal juga terjadi dampaknya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, jadi itu yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Lanjutkan, Pak. Saudara tahu bahwa tetangga kita berdoa 5 kali sehari. Tetangga kita berdoa 5 kali sehari, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, orang Kristen biasanya tidak mau ketinggalan. Dia juga berdoa 5 kali sehari. Kapan dia berdoa? Bangun tidur, dia berdoa. Mau makan pagi, berdoa dia. Makan siang, berdoa lagi. Makan malam, berdoa lagi. Makan tidur, berdoa lagi. Waktu mau tidur, berdoa lagi, saudara. Dan itu adalah yang saya sebut sebagai doa auto. Tanpa saudara dipaksa, berhadapan dengan meja makan, langsung tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat ini. Dalam nama Yesus, amin. Tahukah Bapak Ibu, doa orang Kristen hari ini rata-rata berapa jam satu hari? Berapa jam satu hari? Berapa? 12 menit. Betul, Pak Nelson. 12 menit, Bapak Ibu. Mana mungkin saudara mengalami lawatan dari Tuhan, mana mungkin saudara mengalami terobosan kalau saudara hanya berdoa 12 menit. Itu pun doa bangun tidur, doa sarapan pagi, doa makan siang, doa makan malam, maupun pada saat saudara mau tidur baru saudara berdoa. Itu doa auto namanya, saudara. Itu doa auto namanya. Nah, oleh karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan, saya prihatin di Amerika, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan.
Satu dari 4 pendeta di Amerika berdoa di bawah 8 menit satu hari. Allah, pendeta saja baru berdoa 8 menit satu hari. Dan ini di setiap Amerika. Mungkin saya bertanya, Pak Pendeta, yang penting itu kan kualitas doanya, meskipun pendek, tak apa-apa Pak Pendeta. Ya betul, saudara. Yang penting durasi doanya panjang 1 jam atau kualitasnya, dua-duanya penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdoa syafaat, tidak mungkin 10 menit, saudara. Apalagi Bapak ini tadi, Pak siapa? Anta. Pak Anta. Bapak punya karunia berdoa, perlu bangun kelompok doa di tempat ini, saudara. Kelompok doa di tempat ini akan mendatangkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah Bapak Ibu, saya lagi mendampingi salah satu gereja di Semarang, gereja GKMI Lamper Mijen namanya. Ya, sebesar gereja Bapak Ibu ini, Lamper Mijen, GKMI Lamper Mijen. Pendetanya sudah emeritus. Lalu majelisnya bilang, kami tidak mau menjadikan dia konsulen kami Pak. Kenapa? Saya tanya. Karena kami pengen lebih maju lagi. Kalau dia jadi konsulen kami, mau dibawa kemana di gereja, katanya saudara. Lalu kalian maunya bagaimana? Kami mau didampingi oleh tim misi. Tim misi ini, sinode kita punya tim misi. Anggota yang dipimpin oleh pendeta Yesaya Abdi, tahu ya? Nah, dari Pak Yesaya Abdi, dia pilih orang-orang untuk menjadi temannya. Salah satunya saya, saudara. Karena kita punya satu frekuensi, suka misi, suka berdoa, suka bersaksi, saudara. Karena tempatnya di Semarang, saya diminta untuk mendampingi, saudara. Saya bicara soal doa kepada mereka. Awalnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja mereka nggak ada AC-nya seperti ini. Saya ingin saudara punya AC ya. Haleluya, karena di Medan ini terlalu panas luar biasa. Kemarin saya mandi 4 kali, saudara. Saking panasnya luar biasa, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya bilang sama mereka, mulai bulan Februari yang lalu, saudara dikasih dalam Tuhan, saya berdoa, mari kita berdoa untuk ada AC dalam gereja ini, supaya kalau kita ibadah, kita senang, kita betah tinggal di dalam gereja. Rumahmu menjadi betah, kamu tinggal di rumah karena ada AC di sana, kamu nyaman di rumahmu. Kenapa di rumah Tuhan tidak harus dibuat nyaman, saudara? Kita harus buat nyaman di rumah Tuhan, supaya kita betah di sini, betah doanya, betah diskusinya. Amin. Nah, akhirnya saudara, saya bilang sama mereka, kira-kira di sini ada 4, kita butuh 4 atau 5 AC. Dan saya katakan kepada mereka, saya kasih 1 AC. Wah, saudara, mereka itu jemaat yang sederhana, Bapak Ibu. Jemaat yang sederhana, dan mereka selalu berkata, apa pendeta AC itu kan mahal, kurang lebih 5 juta, itu minimal 5 juta 1 unit. Sulit bagi kami untuk memenuhi itu. Saya mau kasih tahu mereka, kalau kamu bilang kami tidak sanggup, sampai kapan kamu bisa berkata kami bisa? Kami tidak sanggup, tapi Tuhan kita sanggup. Amin. Amin. Tadi saya sudah di WA sama ketua majelisnya, Pak Pendeta, hari ini pertama kami beribadah di dalam gereja yang sudah ada AC terpasang. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan. Dan mereka pada akhirnya, saudara, mereka sumbang 1:1. Saya bilang, kalau jemaat di sini ada 100, satu orang 100.000 saja, saudara kasih Tuhan. 1 AC 5 juta, itu Polytron itu dapat, saudara kasih Tuhan. 100.000 itu 5 juta. Kalau 100 orang ngumpul 100.000, sudah berapa? Saudara kasih 10 juta, dapat 2 AC, Bapak Ibu. Masa nggak bisa sih? Saudara kasih Tuhan 100.000. Daripada kita terus beli pulsa, beli data, saudara kasih Tuhan, lebih baik kita melakukannya, mempersembahkannya untuk Tuhan. Amin. Amin. Kapan mau buat AC itu? Tahun depan, karena terlalu lama. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, akhirnya mereka beli, saudara. Saya ajak mereka berdoa, ayo kita minta AC sama Tuhan.
Dan sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah ada 5 AC terpasang. Hari ini mereka beribadah dalam ruangan yang ber-AC luar biasa, saudara. Nah, jadi mana yang penting Bapak Ibu? Durasi doanya atau kualitasnya? Dua-dua Bapak Ibu. Semakin lama kamu berdoa, semakin berkualitas doamu, saudara. Semakin kamu nikmati sebenarnya. Nah, saudara kasih Tuhan, saya pernah bertanya kepada salah seorang teman dosen saya berasal dari Jepang. Saya tanya, kenapa orang Kristen di Jepang cuma ada 1% saja, sementara di Korea Selatan orang Kristen saat ini sudah 80%. Saudara kasih Tuhan, dulu cuma 0%, tapi sekarang sudah 80%. Sampai presidennya sudah orang Kristen, saudara. Meskipun pada akhirnya ditangkap karena korupsi, saudara. Ya, itu menyedihkan, saudara kasih Tuhan. Dia berkata, karena orang Kristen Korea itu berdoa, sementara Kristen Jepang mereka suka berdebat. Jangan-jangan seperti orang Batak juga, saudara. Suka debat, suka diskusi, saudara kasih Tuhan. Mereka lupa berdoa, tapi debat terus, saudara. Orang Batak itu terkenal berdebat ya. Orang Batak itu terkenal pinter, saudara. Saya punya teman dulu orang Batak. Wah, pintarnya luar biasa, saudara. Saya ini dekat sama orang Batak. Sahabat saya banyak sekali orang Batak. Jadi saya kenal baik sama orang Batak, saudara. Sampai bahasa Batak kalau saya tiru pun bisa sebenarnya. Oh ya, saya bukan orang Batak, tapi saya orang Dayak. Batak sama Dayak yang mirip-mirip juga. Yang penting kesukaannya sama BPK, gitu ya. Kalau orang Dayak suka sekali makan babi, saudara. Kalau tidak ada babi yang dipelihara, mereka pergi ke hutan cari babi hutan, saudara. Gak ada babi hutan, mereka potong yang dipelihara. Itu orang Dayak, saudara. Orang Dayak hampir 100% percaya Tuhan Yesus. Saudara mungkin sudah tahu tentang orang Dayak yang kanibal, suka makan orang. Tapi Dayak satu ini dia suka memenangkan jiwa. Amin. Nah, kita harus memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus. Kemarin sudah dirampas, ada 1 jiwa dimenangkan bagi Kristus. Amin ya. Luar biasa, saudara. Nah, istri saya orang Chinese asli dari Semarang, saudara. Jadi Dayak ketemu Chinese, Chin Dayak namanya, saudara. Jadi anak saya ya juga kayak Chinese seperti itu, saudara. Nah, kalau di Jawa orang nggak percaya kalau saya Dayak. Orang Jawa bilang, bapak masa orang Dayak? Orang Dayak itu kan kupingnya yang panjang itu. Orang Dayak itu kan kalau ditampilkan di TV itu kan kayak setengah telanjang begitu, saudara ya. Sehingga mereka melihat saya kayaknya tidak yakin bapak ini betul tidak orang Dayak, karena saya lebih Cina daripada orang Cina yang ada di Jawa. Saudara yang kasih Tuhan. Oke, saya kembali kepada firman kita. Mengapa kita harus berdoa, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, doa adalah nafas rohani kita. Katakan, doa adalah nafas rohani. Bilang, doa adalah nafas rohani kita, saudara. Jadi doa itu adalah nafas rohani. Sejak sekolah minggu kita diajar bahwa doa itu nafas rohani. Kata tetaplah berdoa, kata tetap itu Bapak Ibu, itu digambarkan seperti detak jantung kita, detak nadi kita yang terus berdetak, tak, 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 atau seperti jarum jam yang terus berputar. Itu kata tetap, saudara dikasih dalam Tuhan. Kata tetap berdoa itu digambarkan seperti jarum jam yang terus berdetak, seperti detak jantung kita yang terus berdetak. Kalau jantung Bapak Ibu berhenti berdetak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau detak jantung kita berhenti? Yang terjadi secara fisik kita mati, saudara. Nah, secara rohani kita ini tidak sekedar terdiri dari tubuh jasmani, kita punya yang namanya tubuh rohani. Kalau detak jantung tubuh rohanimu berhenti, maka yang terjadi
rohanimu juga mati. Amin. Nah, nafas rohani kita itu apa Bapak Ibu? Nafas rohani apa? Doa. Saudara dikasih dalam Tuhan, nafas rohani kita itu adalah berdoa. Saudara, kalau Bapak Ibu berhenti berdoa, rohanimu berhenti, rohani kamu mati. Saudara dikasih dalam Tuhan, rohani kita akan mati. Sekalipun kita bisa berkhotbah, sekalipun kita bisa melayani, sekalipun kita bisa ambil bagian dari pelayan dalam gereja, tapi kalau kamu tidak berdoa, yang kelihatan cuma fisikmu saja, kamu sebenarnya sudah mati secara rohani. Saya pernah diminta pelayanan di GKMI Salatiga, saudara. Melayani siapa? Para pelayan-pelayan altarnya, pemain musiknya, WL-nya, leadernya, pemain musiknya, dan macam-macam. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa kekeringan rohani. Mereka berkata, Pak, saya melayani tapi saya nggak bisa. Saya sepertinya rohani saya mati. Saya kok kesepian, saya merasa kering. Saudara dikasih Tuhan. Masalahnya di mana? Saudara dikasih Tuhan. Masalahnya kamu tidak berdoa. Doa itu membuat kamu dekat, melekat dengan Allah, saudara. Dan saya pernah ditelepon oleh seorang ibu muda, saudara. Ibu ini setiap hari di gereja, dia melayani di gereja, sampai suaminya marah-marah kalau begitu kau tidur saja di gereja, karena setiap hari di gereja, kapan waktu untuk keluarga, untuk anak-anakku. Tapi ibu ini surat malam-malam dia berkata, Pak Pendeta, aku kesepian, aku mengalami kekeringan secara rohani. Saya bertanya, apakah ibu berdoa? Nah, itu persoalannya. Saya tidak berdoa seperti yang dilakukan, seperti apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Dia cuma melakukan 5 doa auto itu tadi. Bangun tidur doa 2 menit, makan pagi doa 2 menit, makan siang doa 1 menit, doa malam, makan malam doa 1 menit. Saudara, dan waktu malam, tidur malam dia berdoa, saudara. Tapi dia nggak punya waktu yang khusus untuk mencari hadirat dan wajah Allah untuk berdoa, saudara. Itu yang membuat dia kesepian. 2 tahun saat COVID melanda dunia termasuk Indonesia, gereja menjadi kosong, saudara. Saya didatangi banyak pendeta, minta dilayani. Mereka berkata, Pak Pendeta, saya kesepian, saya kering, saya merasa rohani saya tidak bertumbuh, saudara. Saya kok merasa hidup saya nggak ada artinya. Dengarkan baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin pulang dari tempat ini, engkau merasa senang, merasa bahagia karena engkau bebas mau lakukan apa saja. Tapi sampai di rumah, ketika engkau kesendirian, engkau merasa kesepian itu, kamu merasa kekeringan, merasa hidupmu tidak berarti, bahkan terbesit dalam pikiranmu, lebih baik saya mati, untuk apa saya hidup di dunia ini. Dengarkan baik, itu terjadi kenapa? Karena engkau tidak pernah melekat dengan sumber hidupmu, yaitu Tuhan. Tuhan menyediakan satu tempat untuk bersekutu, melekat dengan Dia adalah doa kita, saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang membuat banyak orang Kristen tidak mengalami sebuah atau suatu progres yang dahsyat dalam hidupnya karena mereka tidak berdoa. 90%, dengarkan baik-baik, Billy Graham berkata, orang Kristen yang bermasalah secara rohani, orang Kristen yang mungkin tidak pernah berdoa, 90% dia bisa melayani. Saudara, 90% dia bisa melayani, Bapak Ibu. Nah, banyak orang Kristen sibuk melayani, tapi nggak ada dampak dari pelayanan. Kenapa? Karena nggak ada puasa. Dan puasa itu hanya terjadi saat kita dekat dengan Tuhan kita, pada saat kita berdoa. Matius pasal 7 ayat yang ke-28. Di sana
Saat Yesus mengajar orang banyak, pendengarnya berkata, dia mengajar dengan kuasa, dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Khotbah luar biasa, saudara, tapi gak ada kuasa. Gak ada kuasa khotbahnya mereka. Kenapa gak ada kuasa? Karena mereka tidak berdoa. Yesus berdoa, nanti saya kasih tahu. Saudara dikasih tahu Tuhan, kenapa? Apa yang terjadi jika kita tidak berdoa? Rohani kita mati. Jika rohani kita mati, kita seperti ranting kering. Yohanes 15 ayat 6 itu. Kamu seperti ranting kering, kekeringan rohani. Kamu mengalami kehampaan, kekosongan batin, bahkan kegelisahan, kesepian, merasa hidup tak berarti, tidak ada sukacita, tidak ada bahagia, dan secara rohani kita stagnasi, itu jalan di tempat. Itu kayak apa namanya? Kayak naik sepeda statis itu, bergerak terus, tapi nggak ada hasilnya, saudara. Dan saya berapa? Setelah saudara dengar khotbah dan saudara melakukannya, saya yakin sekali sesuatu sedang Tuhan kerjakan di sini, di gereja ini, dan juga di pos-pos PI yang saudara layani. Saya salut dengan semangat Bapak Ibu melayani. Saya salut dengan perjuangan yang luar biasa saudara lakukan. Dan saudara sudah mendapatkan hasilnya. Kurang satu, tetaplah berdoa. Amin. Dan pelayanan akan berdampak lebih dahsyat. Gereja apa yang terbesar di Medan itu? Ada gereja baru yang 2D. Ya, itu ada sebuah gereja besar di Medan. Dan saya dengar itu gereja yang juga suka berdoa. Luar biasa. Suka berdoa. Nah, oleh karena itu tetaplah berdoa. Saudara, yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena Yesus mengajarkan kita berdoa. Yesus mengajarkan kita berdoa. Yang pertama tadi apa? Karena doa adalah nafas rohani. Kalau kita nggak berdoa, rohani kita mati. Amin. Berhenti berdoa, berhenti hidup secara rohani. Kalau kamu berdoa, rohani hidup, saudara. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena Yesus mengajarkan kita berdoa. Saudara baca kisah tentang Yesus di dalam Injil-Injil. Pernah nggak Tuhan Yesus mengajar muridnya berkhotbah? Pernah nggak? Pernah nggak Tuhan Yesus mengajar muridnya untuk mimpin pujian? Pernah tidak? Pernah nggak Tuhan Yesus mengajarnya muridnya bagaimana kita bangun gereja yang sangat besar? Tuhan Yesus mengajarkan apa? Berdoa. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Dua hal yang Yesus tekankan dalam hidupnya selama 3 tahun pelayanannya di dunia adalah: satu, misi. Yang kedua, berdoa. Saudara, itulah sebabnya Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Tidak sekedar mengajarkan, tetapi Yesus menjadi teladan terbaik dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Yesus seorang pendoa, Bapak Ibu. Bapak Ibu baca di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Alkitab berkata, setiap pagi benar Yesus berdoa. Bahkan di dalam Lukas dikatakan Yesus semalam-malaman berdoa. Semalam-malaman. Pernah di sini berdoa semalam-malaman? Pernah ya, ya? Dan lakukan terus, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Semalam-malaman Yesus berdoa. Dia nggak sekedar mengajar untuk berdoa, tetapi dia melakukannya. Dia seorang berdoa. Jadi jika Yesus yang adalah Tuhan, yang juga adalah manusia sejati itu, sangat
apalagi saya dan saudara yang penuh dengan keterbatasan ini. Amin. Harusnya kita lebih banyak berdoa, karena kita sangat terbatas. Doa itu gak sekedar sejumlah permintaan, tapi doa sebagai pernyataan saya terbatas. Oleh karena itu saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan. Doa adalah bentuk kerendahan hati yang nyata. Saya butuh Tuhan. Lalu yang ketiga, yang pertama apa tadi? Doa. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa dalam nafas rohani. Yang kedua, doa karena Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga adalah doa adalah sarana bagi Allah untuk apa? Memberkati kita. Amin. Tuhan itu suka memberkati tidak? Suka, Bapak Ibu. Alkitab berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkannya, ketoklah pintu akan dibukakan kepadamu. Tuhan itu suka memberkati, dan Dia mau memberkati saya dan saudara. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dengarkan baik, Dia menyediakan sebuah sarana untuk memberkati kita. Sarananya apa? Doa, saudara. Ada seorang penulis, profesor, doktor, dia berkata, Tuhan tuh mau berkati kita, tapi Dia sudah sediakan sebuah sarana untuk salurkan berkatnya bagi kita, yaitu doa. Saudara kasih dalam Tuhan, berdoa itu, terus berdoa itu adalah kata kerja aktif. Banyak orang bilang, berdoa, kalau saya gak bekerja, kalau saya gak bertindak, sama aja bohong Pak Pendeta. Itu perkataan yang keliru, Bapak Ibu. Saya tidak berkata gak perlu saudara bekerja, berdoa saja. Saya gak berkata begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara tahu, doa itu adalah kata kerja. Saudara, berdoa itu berbicara tentang kamu sedang melakukan sesuatu, yaitu berdoa. Berdoa itu kata kerja. Dan itulah sebabnya ada pernyataan yang berkata, berdoalah untuk apa yang kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu doakan. Muncul yang namanya ora et labora. Ora et labora artinya apa, Bapak Ibu? Berdoa dan bekerja. Ora et labora tidak berkata bekerja dulu baru berdoa. Jangan dibalik, saudara. Berdoa dulu baru bertindak. Berdoalah untuk apa yang kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu doakan. Amin. Mari kita ucapkan kata-kata ini. Berdoalah untuk apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. 1, 2, 3. Berdoalah untuk apa yang kamu kerjakan, dan kerjakan untuk apa yang kamu doakan. Kalau kamu melakukan apa yang kamu kerjakan, maksudnya kalau kamu mendoakan apa yang kamu kerjakan, maka pada saat kamu mengerjakan apa yang kamu doakan, Tuhan bekerja. Saat Tuhan bekerja, kamu sanggup melakukan lebih dari apa yang kamu mampu, saudara. Kalau kamu gak berdoa dan mengerjakan sekalipun itu perbuatan yang baik ataupun pekerjaan Tuhan, kamu hanya bisa melakukan sebatas kekuatan dan kemampuanmu, tidak lebih dan tidak kurang, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja. Jika kita berdoa, maka kita bertindak. Jika kita bertindak, belum tentu kita berdoa. Jangan dibalik. Banyak orang kan, ya itu kan dikatakan, Pak Pendeta, saya berdoa tetapi gak berbuat apa-apa, sama saja bohong, katanya saudara. Ya,
sama saja bohong katanya. Ya saudara tahu enggak apa kata orang Kristen Cina? Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kita ucapkan 1, 2, 3. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu orang Kristen Cina. Banyak berdoa, banyak berkat. Ya betul saudara, karena Tuhan menyediakan berkatnya lewat saluran doa kita. Amin. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, berdoa itu menjadi saluran berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Waktu sudah mau berkati kita, tapi tertahan karena kita nggak meminta, karena kita nggak berdoa. Saudara, kalau begitu minta apa saja dapat. Oh, minta apa saja. Karena doa itu personal, sangat pribadi. Soal Tuhan menjawab itu urusan kedua. Apapun yang kamu minta, tidak apa-apa. Tuhan dengar tidak? Tuhan pasti dengar. Masalahnya dijawab nggak? Itu urusan kedua. Saudara, hukum doa itu adalah Tuhan mendengar engkau. Apapun yang kamu minta. Kamu minta teman hidup juga tidak apa-apa. Kalau mau minta suami, tidak apa-apa. Jangan yang sudah suami, yang sudah bersuami minta suami lagi, itu serakah namanya saudara. Itu menentang hukum Tuhan, Bapak Ibu yang kesal Tuhan. Lagi saudara jomblo-jomblo minta saja. Ini saya kasih tahu saudara, saya punya jemaat 2 orang, cewek pemain musik saya 1, saudara, dan dia juga punya adik 1 cewek, saudara. Mereka sangat setia perempuan. Semakin lama usia kan semakin meningkat nih. Orang Timur itu kalau sudah tidak punya teman hidup, mulai gelisah ini. Kecuali yang memang karunia seperti Ibu Gembala ya, haleluya, saudara dikasih Tuhan. Dia mulai gelisah. Saya bilang sama ibunya, bapaknya, dan kedua anaknya, berdoa saja. Berdoa saja, Tuhan pasti dengar. Soal dijawab sama Tuhan itu urusan kedua, minta saja. Dan saudara tahu, teman-teman mereka sudah pada menikah, mereka belum menikah. Dan apa yang terjadi? Tuhan dari mujizat dengan cara yang luar biasa. Akhirnya adik yang 1 yang paling kecil menikah dulu tahun kemarin, saudara. Tahun kemarin menikah di bulan November kalau tidak salah. Setelah adiknya menikah sudah setengah tahun setelah itu menikah kakaknya, ketemu dengan orang yang Tuhan sediakan luar biasa. Sampai bapak mamanya mereka bersaksi, kami sangat bersuka cita karena apa yang sudah kami terus doakan sampai hari ini sudah digenapi oleh Tuhan. Saudara, doa itu adalah saluran berkat Tuhan berikan pada saya dan saudara. Tuhan tuh mau berkati kita, tapi kalau kita nggak meminta, Tuhan juga enggak. Kalau saudara tidak, Tuhan pun tidak. Jadi mintalah, carilah dan ketoklah pintu. Saudara kasih Tuhan. Doa adalah sarana yang Tuhan sediakan untuk memberkati kita. Amin. Yang pertama tadi apa? Doa adalah nafas Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Yang ketiga adalah doa adalah sarana bagi Allah untuk memberkati kita, saudara. Yang keempat, Bapak Ibu, doa adalah kunci untuk menjangkau apa yang tidak terjangkau. Mungkin saya berkata, Pak, jumlah kami sedikit, kami nggak bisa punya AC, kami nggak mungkin bisa beli mobil baru untuk gereja. Wah, saya kemarin naik mobil perang itu sudah sakit di sini saya. Luar biasa.
Saya baru mengalami sakit pinggang gara-gara naik mobil perang ini. Untuk Ibu Nelson beri jamu, air jahe, kayu manis, dan serai. Malamnya langsung enak, saudara, luar biasa. Lihatkan tuan rumah yang sangat luar biasa. Haleluya. Nah saudara, doa adalah kunci untuk menjangkau apa yang tidak terjangkau. Amin. Saudara mungkin berkata, kami terbatas Pak Pendeta, tapi Tuhan kita gak terbatas. Amin. Tidak ada doa, gak ada terobosan Bapak Ibu. Gak ada doa itu gak ada misi. Gak ada doa, gak ada revival, gak ada kebangunan rohani. Gak ada doa, gak ada mujizat. Gak ada doa, gak ada perkara-perkara besar terjadi, saudara. Jadi doa itu adalah terobosan rohani. Dengan doa yang konsisten dan tekun, itu menghasilkan terobosan-terobosan rohani. Doa itu memampukan kita menjangkau apa yang tidak dapat kita jangkau. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Dulu, beberapa tahun yang lalu, banyak orang bilang, Pak Pendeta, ayo ke Israel. Saudara tahu pergi ke Israel itu tidak boleh 50 juta. Itu 30 juta ke atas, saudara. Loh, dari mana saya punya duit sebanyak itu? Saudara dikasih dalam Tuhan. Mana mungkin saya bisa ke Israel kalau saya nggak punya uang? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mulai berdoa, Tuhan, saya ingin ke Israel. Saya khotbah tentang Israel, tentang Yerusalem, tentang tanah perjanjian, tapi saya belum pernah ke sana. Oh, saudara kasih dalam Tuhan. Saya terus berdoa. Dulunya saya nggak suka ke sana, saudara. Setelah saya bisa pergi ke Korea Selatan daripada ke Israel. Untuk apa saya pergi ke sana? Dulu saya berkata begitu, karena saya sudah ngerti Israel dari firman Allah, dari Alkitab. Gitu sudah. Tapi Bapak Ibu, bulan Agustus tahun yang lalu, saudara dikasih dalam Tuhan. Bulan Agustus tahun yang lalu, ada seorang datang kepada saya, Pak Pendeta, Bapak siap ke Israel tahun ini. Apa? Bapak siap ke Israel tahun ini. Wah, saya itu pikirnya tahun depan, saudara. Maksudnya tahun depan ini tahun 2023. Karena tahun 2022 saya konsentrasi untuk sekolah anak saya. Dia masuk sekolah swasta, pasti biayanya mahal. Tapi orang itu bilang, Pak jangan tunda waktu, ini waktunya. Saya 1 sen pun uang dolar tidak punya, saudara kasih Tuhan. Kalau begitu, iya deh, saya iakan saudara. Dan orang ini jadi sponsor saya Bapak Ibu. Dan saudara tahu berapa biaya ke sana waktu itu? Mahal, 46 juta, saudara. Uang anak 46 juta pergi ke Israel. Untuk apa pemborosan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tapi saya tahu itu adalah hadiah dari Tuhan. Tahun kemarin persis 25 tahun saya jadi gembala. Dan saya berangkat ke sana, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persis bulan ulang tahun saya. Dan itu adalah hadiah yang Tuhan berikan bagi saya. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, saudara. Tadinya saya tidak berpikir kalau bisa ke sana, karena saya mengukur biayanya dengan kemampuan saya. Tapi Tuhan melakukan perkara besar. Dan saudara tahu, bulan Oktober, bulan tanggal 23, saya kembali ke Israel. Tahun ini, saudara kesal Tuhan. Bapak Ibu yang mau ikut datang. Tahun depan, saya juga pergi ke sana. Sudah diminta untuk jadi tour leader yang saudara kasih Tuhan. Akhirnya tiap tahun nanti pergi ke sana, saudara. Bisa juga nanti ke Korea atau ke Nigeria. Sebelumnya nggak pernah terpikirkan. Dan bagi saya itu sesuatu yang melampaui kemampuan dan akal saya. Tapi saudara kasih Tuhan, di dalam doa kamu menjangkau apa yang tidak terjangkau. Amin. Kamu sanggup melakukan perkara-perkara besar yang
tidak sanggup kamu lakukan. Saudara berpikir tentang rumah yang besar, doakan saja. Sekalipun engkau melihat bahwa gajimu cuma tidak sanggup, segajimu cuma untuk beli 10 semen, kira-kira begitu. Saudara kasih Tuhan, saya kasih tahu, di dalam doa kamu sanggup menjangkau apa yang tidak terjangkau, saudara. Makanya orang Cina berkata, banyak doa, banyak mujizat tadi, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Terus lanjut, saudara, saya membangun sebuah gedung sekolah PAUD dan TK di kota Demak. Jumlah nominal pembangunan itu sebanyak 2 miliar, saudara. Meskipun pada akhirnya 2,5 miliar, saudara. Jemaat saya kurang lebih 150 orang. Yang kaya banget tidak ada. Yang kaya ada, ya paling 5 orang begitu, saudara. Dan setelah itu menengah ke bawah. Kami punya pos PI. Kurang lebih ada 70 jemaat, 50% orang Jawa, 50% orang Batak. Haleluya. Jadi di sana saya ketemu orang Batak, di sini saya ketemu orang Batak, saudara. Dan mereka luar biasa, Bapak Ibu. Kami bangun gedung gereja PAUD, bukan gereja, gedung sekolah, saudara, yang memerlukan biaya atau dana kurang lebih 2 miliar, 2,5 miliar. Untuk ukuran gereja kami sama sekali tidak mungkin. Saya sharingkan visi di kepala majelis saya. Saudara tahu majelis saya berkata begini, Pak Pendeta kami dukung, tapi maaf kami tidak mau jadi panitia. Itu sama saja bohong, saudara. Pak Pendeta kami dukung, tapi untuk membangun gedung sekolah sekarang ini kayaknya belum waktunya. Wah, itu nasihat yang penuh hikmat, saudara, diberikan oleh majelis kepada saya. Dan ketuanya berkata begini, Pak Pendeta, saya tidak mau pembangunan ini mengganggu dana kas gereja. Waduh, ini agak keras, saudara. Kalau tidak dibantu sama gereja, bagaimana mungkin? Lalu ada lagi yang berkata begini, Pak Pendeta, kalau gedung sekolah itu tidak jadi, apakah Bapak sanggup menahan rasa malu? Saudara, saya mulai bergumul, Tuhan, apakah aku harus bangun sekolah ini? Nah, saudara tahu gedungnya kayak begitu, itu gambaran dalam mimpi saya, dalam visi saya. Dan setiap hari saya merenungkan firman Tuhan, saya berdoa 3 jam 1 hari. Setiap jam 10 malam saya masuk ke gereja berdoa di sana sampai setengah 1, jam 1, kadang-kadang semalam-malaman sampai jam 4 subuh hari. Saya berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan, kalau sekolah ini gak jadi, saya gak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti berdoa sebelum sekolah itu jadi. Berlutut. Saya pilih 4 anak muda untuk menjadi panitia, saya ketua. Anak muda, dan mereka bersemangat. Kalau saudara mau semangat, pakai anak muda. Anak muda itu semangatnya luar biasa. Dan mereka nggak pikir panjang. Yang penting semangat, masalah belakangan. Itu anak muda, saudara saya dua. Dan saya ajak mereka untuk mulai membangun di sebuah tanah yang belum kami bayar sampai hari ini. Kenapa belum dibayar? Karena yang punya berkata, tidak usah dibayar, saya persembahkan untuk Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Di atas tanah 1.100 meter persegi.
Dan saya ajak mereka mulai membangun di atas tanah yang belum kami beli. Dan kebetulan yang punya anggota saya dan dia mau menyerahkan tanah itu untuk dibangun sekolah. Ayo bangun aja dulu, bayar belakangan, saudara. Sekalipun pada akhirnya dia berkata, saya persembahkan hidup Tuhan untuk sekolah. Saudara, saya ajak teman-teman saya, ayo kita mulai bangun. Dan kita cuma punya 68 juta. 68 juta. Sementara kita butuh 2 miliar untuk membangun. 68 juta, kita mau bangun dengan 60 kita bangun gedung sekolah dengan 2 miliar, mana cukup duitnya? Saya bilang sama mereka, di dalam doa kita sanggup menjangkau apa. Lalu ada yang bilang begini, Pak, mestinya kita buat proposal dulu. Buat proposal, lalu selama 1 tahun kita sebarkan proposalnya ke GGKMI. Dari GGKMI kita dapat sumbangan seberapa saja, kita mulai. Saya bilang sama mereka, kalau kita membangun karena ada uang, itu bukan proyek iman, itu proyek aman namanya. Proyek aman, ada uang baru kita bangun. Tapi proyek iman, bangun dulu, uang belakangan. Amin. Oke deh Pak. Dan saudara Pak, kita mulai meletakkan batu pertama. Terus, nah ini teman-teman saya. Nah ini mereka majelis tapi masih muda. Yang tua-tua 3 tahun itu, dan mereka tidak menamakan diri sebagai majelis. Jadi apa namanya? Kita memberi nama Big 4C, besar bagi Kristus. Big 4C, besar untuk Kristus. Kira-kira begitu. Dan kita meletakkan batu pertama dengan uang 68 juta. Hari itu dibuat landasannya, pondasinya. Tidak selesai 1 minggu. Saya tanya Ibu Bendahara, berapa dana kita? Pak, cuma sisa 5 juta. Tidak cukup untuk bayar tukang. Ada 15 tukang yang membangun, saudara. Waduh. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hati saya, jantung saya berdebar-debar. Karena saya tidak pernah melakukan hal yang sebodoh ini sebelumnya. Saudara tahu, mungkin kalau saya disuruh untuk bangun gedung lagi, saya tidak akan mau. Benar Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya merasa berani sekali dan itu nekat Bapak Ibu. Mungkin iman itu perlu nekat Bapak Ibu. Kadang-kadang perlu nekat saudara. Bendahara bilang gak ada uang Pak Pendeta, cuma tinggal 5 juta. Habis bayar tukang, tidak ada uang masuk, tidak ada. Dari donatur tidak ada. Karena kami sudah kasih beberapa proposal ke beberapa orang, tidak ada yang kembali. Jadi proposalnya hilang, ditelan bumi, dan ada kembaliannya. Tapi tahu saudara, mulai hari Senin saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, pembangunan sudah jalan, belum 1 minggu, uang 68 juta sudah habis. Hari Selasa saya berlutut lagi, Tuhan saya minta Tuhan tolonglah. Nanti saya ditertawakan sama majelis, saya dipermalukan sama majelis, sama orang. Saya dipermalukan kalau pembangunan ini tidak jadi. Malam Rabu doa lagi, belum ada mujizat. Malam Kamis berdoa lagi, belum ada mujizat. Hari Jumat berdoa lagi, belum ada mujizat. Hari Sabtu berdoa, tidak ada mujizat. Hari Minggu berdoa lagi, tidak ada mujizat.
Saya mulai putus asa, saudara kasih Tuhan. Dan pagi Seninnya saya berdoa. Doa saya cuma singkat sekali, tetapi berkualitas. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terserahmu deh. Yang penting saya sudah berbuat sesuatu. Saya dipermalukan, saya ditertawai, terserah. Omongan dalam majelis itu terjadi pada diri saya, terserah. Yang penting saya sudah mengimani, percaya. Kalau tidak ada mujizat terjadi, gak apa-apa. Setengah marah saya sudah. Saya doain sampai 3 jam, nangis-nangis di depan Tuhan. Dan saudara, jam 7 pagi saya selesai berdoa. Singkat. Lalu kemudian saya pergi ke badminton, main badminton. Teman saya orang Batak suka main badminton, saudara. Jam 10-nya saya pulang dari badminton, saya ditelepon, saudara. 7:08. 3 jam setelah saya doa pagi, ada telepon bilang begini, Pak Pendeta, saya mendengar Bapak bangun sekolah. Iya betul. Sudah berapa dana yang Bapak punya? Wah, saudara kasih Tuhan, ini pertanyaan yang agak sulit saya jawab. Kalau saya bilang sisa 5 juta, dia akan berkata, panitiamu bagaimana kerjanya itu, saudara? Saya khawatir itu, saudara. Lalu kalau saya bilang 100 juta, itu berdusta, tidak boleh. Akhirnya saya teruskan, Pak, sebenarnya dana kami sudah habis, tinggal 5 juta. Itu nggak cukup untuk bayar tukang. Nah, saudara tahu, orang yang nelfon ini berkata begini, Bapak mau bayar tukang pakai daun. Dia bilang begitu, saudara. Dalam hati saya berkata, kurang ajar, saudara. Dan saya katakan, Pak, Bapak saya di surga yang menyediakan dengan keyakinan. Meskipun saya berkata, aku gak punya uang, tapi dia berkata begini, orang yang nelfon itu, dia bukan orang GKM. Sama sekali tidak pernah ketemu dengan saya, gak pernah kenalan sebelumnya. Dia katakan begini, Pak Pendeta, tadinya saya cuma mau membantu 50 juta, tapi sekarang saya mau bantu Bapak 100 juta. Oh, tepuk tangan dong. Itu mujizat pertama yang Tuhan lakukan dalam pembangunan. Mujizat pertama. Dan akhirnya sudah dengan uang 100 juta kita lanjutkan pembangunan. Saya dengar dia ngomong gitu hampir melompat-lompat, saya saking sukacitanya, saudara. Luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu, Bapak ini usianya 90 tahun, sama seperti Nabi. Haleluya, 90 tahun. Dan dia berkata, saya kali ini melanggar komitmen saya, Pak Pendeta. Apa itu? Setiap bulan saya selalu memberi persembahan ke sekolah, panti asuhan, dan setelah itu untuk kedua kalinya tidak, cuma sekali saja. Tapi dia katakan, saya tergerak untuk menolong Bapak. Bukan cuma 100 juta. Dia menolong, membayar 100 juta kali 5. Itu berapa juta? 500 miliar, saudara. Amin. Dari mana orang mau bantu kita tahu Tuhan tidak berkata? Tahu guling-guling mengharap mertuamu, mengharap siapa? Kalau Tuhan tidak campur tangan, tidak akan terjadi. Nah, saudara, dia membantu 100 juta kali 5 selama proses pembangunan. Kita sudah punya 500 juta, sisa 500 juta, sisa 1 miliar, 1,5 miliar, 1,5 miliar. Suatu hari saya dipanggil ke Jakarta. Ini saya kesaksian Bapak Ibu. Dipanggil khotbah di sana. Saya tahu orang Jakarta banyak duitnya. Saya kenal beberapa orang yang kaya raya di Jakarta. Saya pikir sangat bagus ini kesempatan saya bawa
proposal sebanyak-banyaknya pergi ke Jakarta. Waktu saya ngepak pakaian Bapak Ibu, saya ambil proposal itu, saya bawa 20 proposal, mau tak taruh di koper saya. Saudara, saya adalah orang Mennonite Injili Tulen. Saya tidak pernah dengar suara Tuhan seperti kata orang, Tuhan berkata. Tapi hari itu saya dengar suara Tuhan berbicara kepada saya. Saya bawa proposal itu, dia berkata begini, kata kau berharap kepada saya, bergantung kepada saya. Kenapa sekarang kau meminta-minta? Wah, saudara, saya agak kaget dan berhenti. Saya berhenti. Ini suara Tuhan apa suara hati saya? Saya masih menyaksikan ini suara Tuhan apa suara hati saya. Saya taruh lagi, taruh proposal itu di dalam koper saya. Kembali suara itu berkata, kamu bergantung kepada saya, kenapa kamu minta-minta sekarang? Saudara kasih dalam Tuhan, saya kaget dengan suara itu. Saya berhenti, lalu kemudian saya berkata, Tuhan, saya taat, saya letakkan, saudara. Saya pergi ke Jakarta, tidak bawa proposal, satu lembar pun. Di pesawat saya berdoa begini, Tuhan, kalau itu memang suara tadi pagi, jadilah seperti ini. Saya tidak perlu cari orang-orang kaya itu, biarlah mereka yang cari saya. Sampai di Jakarta pagi-pagi jam 7 pagi. Saya dijemput, nginap di hotel, saya istirahat di sana. Dan sorenya jam 3 pagi sore, saudara, saya dapat WA, dan WA itu berkata begini, Pak Pendeta, setelah khotbah siang besok kita makan siang. Bapak Pendeta tidak usah cepat-cepat pulang, ambil tiket pesawat yang paling terakhir aja malam hari. Kita makan siang dulu. Dan saudara tahu, itu WA dari siapa? Orang yang paling kaya dalam gereja itu. Wah, dalam hati saya berkata, puji Tuhan. Nah, setelah khotbah siang besoknya, saudara kasih Tuhan, saya diajak makan. Kita makan istiqomah di tempat yang mahal, enak sekali, tapi tetap lebih enak babi panggang kalau, haleluya. Karena bukan makan babi, saudara, luar biasa. Orang Dayak sama orang Batak dimanapun tidak ada yang mengalahkan babi, haleluya. Saudara yang kesilap Tuhan, kita makan 1 jam, ngomong ngalor ngidul, kata orang Jawa. Ngalor ngidul itu tahu ya, Bu ya? Iya. Nah, ngomong ngalor ngidul itu artinya ya ngomong ya macam-macam lah seperti ini. Dan setelah itu saya bingung bagaimana caranya saya meminta ini. Bagaimana caranya saya kasih tahu dia kalau saya butuh uang 1,5 miliar. Dan waktu kami mau pulang dari tempat itu, Bapak ini bertanya kepada saya, sekarang Bapak kerja apa? Apa yang Bapak kerjakan di gereja Demak? Nah, ini pertanyaan yang dari tadi saya tunggu. Akhirnya muncul juga, saudara. Dan saya bilang, saya lagi sedang bangun sekolah, Pak. Sekolah, iya, bangun sekolah. Biaya dana, berapa butuh biaya? Langsung ditanya gitu, saudara kasih Tuhan. Saya butuh dana 1,5 miliar. 1,5 miliar. Dan dia bilang, nanti saya bantu. Waktu saya pulang, saudara, saya tunggu dia bantu, gak ada uang 1 sen pun dia kasih, saudara. Ini Bapak ini janji-janji, kata saya. Saya pulang dengan kecewa, saudara. Tapi 2 minggu baru dia telepon saya. Nomor rekeningnya Pak Pendeta. Dan saya kasih nomor rekening. Dan saudara tahu dia masih berapa? 10 miliar, haleluya, 500 juta, saudara. 500 juta itu bangun 1 rumah itu sudah selesai, saudara. Tapi kami masih butuh 1 miliar lagi.
Saudara kasih dalam Tuhan. Ini keramik datang satu tronton itu dari Surabaya. Sampai hari ini saya nggak tahu yang kirim itu siapa dan alamat pengirim siapa. Sampai hari ini saya tidak. Kita bangun terus Pak. Nah, itu sekolahnya Bapak Ibu. 2 lantai. Ini sekolah PAUD TK terbaik di Kabupaten Demak. Tepuk tangan untuk saya. Maknanya PAUD dan TK El Shaddai. El Shaddai itu artinya Allah Maha Besar, saudara. Di atas itu saya punya ruang doa, Bapak Ibu. Di situ saya sering berdoa sama Bapak Pendeta Abdi, ya saya. Ini tapak depan itu waktu itu masih belum selesai, sekarang sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi ada material-material yang kami butuhkan itu datang sendiri. Orang kirim. Saya pernah khotbah di Jepara, saudara. Kasusnya juga sama, persis seperti apa yang terjadi saat saya khotbah di Jakarta. Saya bawa proposal, Tuhan juga ngomong, kamu gak usah bawa proposal. Setelah khotbah, saudara, saya pulang gak bawa apa-apa. Tapi saudara, besok Seninnya ada telepon, suaranya berat sekali. Benar ini Pak Pendeta Sionari, betul. Dan saudara tahu, Bapak ada di rumah. Ya, saya mau ketemu Bapak 1 jam lagi. Oh, datang saudara. Dan om-om yang sudah tua, usianya 91 tahun. Yang satu tuh tadi 90, ini 91 tahun. Dia diiring pakai kursi roda, saudara. Ini Bapak suka menyanyi, sama dengan saya suka menyanyi. Kayak saudara juga suka menyanyi. Makanya dia kalau di rumah itu suka cari YouTube Sionari menyanyi. Saudara kalau mau Jepara, dan kemudian dia membantu saya dengan lebih dari 100 juta, saudara. Dan ternyata Bapak ini adalah konglomerat kota Jepara. Dia punya 2 mall yang ada di Jepara, punya 2 mall, luar biasa. Dan dia sudah meninggal di tahun usia yang ke-94, 2 tahun yang lalu. Usia 94 dia meninggal. Ini tapak sampaikan. Terus lihat ini ruangan lantai 1, saudara. Sekolah kami lantai 1 terus. Nah, ini anak-anak sekolah kami. Lanjut. Ini model kelasnya, tidak ada sekat-sekat seperti kelas-kelas konvensional. Lalu terus, nah ini gurunya terus. Nah, malam ibadah pengucapan syukur dan peresmian. Terus, nah ini persiapan peresmiannya. Orang tua senang sekali. Satu-satunya sekolah Kristen yang ada di kota itu, saudara yang kasih Tuhan. Lanjut. Nah, selesai. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, doa memampukan kita menjangkau apa yang tidak bisa kita jangkau. Amin. 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 Siap membangun kehidupan doa? Siap. Siap membangun kehidupan doa? Siap. Saudara mulai bangun kehidupan doa. Saya tidak melakukan misi. Saudara mengerjakan misi, saya tidak lakukan. Tapi saya rindu saudara jangan kehilangan sisi mata uang yang satu ini, yaitu doa. Amin. Kita naikkan pujian tadi di dalam doa itu. Silakan dulu Happy yang menuju kita. Saya berdoa Bapak Ibu untuk kami berdiri.
tetaplah berdoa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu selama ini berdoa, minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab, saudara. Dengarkan baik. Kata tetap itu mengandung dua arti. Pertama, terus menerus dan sungguh-sungguh. Ada orang berdoa terus menerus tetapi tidak sungguh-sungguh, atau sebaliknya dia berdoa sungguh-sungguh tetapi tidak terus menerus. Jadi kata tetap itu mengandung dua kata ini, terus menerus dan sungguh-sungguh. Amin. Mulai melakukannya hari ini. Siap melakukannya? Siap. Taruh tanganmu di atas dadamu bagi saudara yang mau saya doakan. Bapak, terima kasih untuk respon dari jemaatmu pada pagi menjelang siang hari. Mereka baru saja mendengar kebenaran firman yang terkait dengan tetaplah berdoa. Mungkin ayat ini sangat sederhana bagi kami, tetapi kami tidak pernah sungguh-sungguh melakukannya. Dan firman ini kami sadar betapa dahsyatnya kuasa doa jika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, atau terus-menerus dan sungguh-sungguh. Dan itulah sebabnya dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat jemaatmu pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, banyak di antara mereka untuk mengambil komitmen siap membangun kehidupan doa mereka secara pribadi. Bukan 5 doa auto itu, tapi kami sungguh-sungguh mau cari hadirat wajah Allah, mau melekat dengan Engkau, mau bersekutu dengan Engkau, mau berintimasi dengan Engkau, mau berkomunikasi dengan Engkau di dalam doa-doa kami. Biarlah komitmen itu terjadi hari ini, dan hamba akan mendengar perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam gereja ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya ingin Bapak Ibu mengikuti setiap kata-kata saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini saya berkomitmen untuk membangun kehidupan doa secara pribadi. Saya akan melakukannya terus menerus dan sungguh-sungguh, seperti nafas, seperti detak jam yang terus berjalan. Kalau saya berhenti berdoa, roh saya mati. Kalau saya tidak berdoa, saya berhenti hidup. Tapi hari ini saya mengambil keputusan. Saya mau berdoa. Karena saya tahu doa adalah nafas rohaniku. Karena saya tahu berdoa adalah bentuk ketaatan akan firman Tuhan Yesus Kristus. Karena saya tahu dengan berdoa saya diberkati. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Dengan berdoa saya menjangkau apa yang tidak dapat saya jangkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini saya tetap berdoa. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ibu bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Allah. Bapak, terima kasih untuk rangkaian ibadah yang sudah berlangsung mulai tadi pagi jam 9 sampai saat ini, Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan kiranya menyenangkan Engkau. Firman Tuhan yang sudah kami dengar berakar dalam iman kami, dalam roh kami, dan kami siap melakukannya dalam nama Tuhan Yesus.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, pulanglah dan bawalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Shalom. Silakan duduk kembali.